Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ayyuha talaba rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para santri yang semoga dirahmati, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Ustaz nasihatkan pada diri Ustaz pribadi dan kalian semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian meninggal atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan muslim, sebagaimana yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah fi hadzal yaum nahnu sanwasil dirasatana fi maddatil akhlaq fi as-saff as-sabi'. وفي أولا يعني في أول كيف حالكم في هذا اليوم؟ كيف حالكم أيها الطلبة؟ هل أنتم بخير؟ طيب لعلكم بخير، لعلكم في التقوى ولعلكم في الاستقامة لطاعة الله تبارك وتعالى. Semoga antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersemangat. Kita senantiasa ikhlas, kita senantiasa bersungguh-sungguh mujahadah untuk menuntut ilmu agama. Karena kenapa anak-anak? Karena menuntut ilmu agama adalah wajib. Menuntut ilmu agama adalah jalan yang termudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang paling mudah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menuntut ilmu agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalian anak-anak yang belum mungkin menuju pesantren, tetapi sudah meniatkan untuk menuntut ilmu agama di rumahnya masing-masing, insya Allah sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penuntut ilmu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayuhat talaba rahimani wa rahimakumullah, fi liqa'il awal, di perjumpaan kita yang pertama, kita sudah membahas akhlak secara bahasa, ya, ta'riful akhlak atau ta'riful khuluqil hasan, yakni lughatan wa hakikiyatan. Itu tentang ta'rif atau definisi akhlak secara bahasa dan secara hakiki. Kita lanjutkan dengan maddah atau materi berikutnya, yaitu tentang akhlak itu anak-anak dibagi menjadi dua. Ya, jadi akhlakul hasanah wa akhlakul qabihah. Akhlak itu dibagi menjadi dua, akhlak yang baik ya dan akhlak yang buruk. Karena itu anak-anak, kita dengan menuntut ilmu agama ini, ya, agama selain dilandasi dengan akidah yang benar, ya, kemudian ibadah yang sahih, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, begitu juga seorang penuntut ilmu yang berakidah salimah, kemudian beribadah yang sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, hendaknya memiliki akhlak yang baik anak-anak. Akhlak yang sempurna, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, bahwasanya anak-anak, ya, akhlak yang baik atau khuluqul hasan adalah akhlak yang terpuji. Akhlak
di mana kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya akhlak-akhlak yang baik tersebut di antaranya adalah berkata yang benar, ya. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian ya senantiasa bersedekah kepada sesama muslim, menolong sesama manusia, anak-anak ya. Kemudian senantiasa berbuat yang baik kepada tetangga, kepada sama saudara, kepada diri kita masing-masing juga. Begitu juga sebaliknya anak-anak, ada akhlak yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, yaitu akhlakul qabihah, yaitu akhlak yang buruk. Sebalik atau lawan daripada akhlak yang buruk tadi, yang baik tadi. Contoh akhlak yang buruk adalah seperti berkata dusta, ya, khianat, ya, kemudian tidak amanah, ya, tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Ini akan ya membawa kita menuju hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib anak-anak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak anak-anak adalah potret batin, ya. Potret batin diri seorang hamba Allah itu adalah akhlak namanya anak-anak. Tetapi ya ada istilah yang disebut dengan suluk. Suluk itu adalah potret dohir, ya. Tabiat atau perilaku manusia secara dohir itu disebut suluk. Di sini disebutkan ya fahuwa as-suluk fahuwa siratul insan. Bahwasanya suluk itu adalah ya siratul insan, biografi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, wa madhabihi wa ijjahihi. Kemudian keyakinannya, ya, begitu juga menyangkut dengan apa? Bakat dan minatnya. Maka yuqalu fulanun hasanun sulukihi, ya, au sayyi'u sulukihi. Maka dikatakan seorang manusia itu atau hamba Allah itu bisa memiliki suluk atau perilaku atau tingkah laku dohir, ya, yang baik, dan begitu juga perilaku atau tingkah laku yang buruk anak-anak. Dan ini anak-anak akhlak dan suluk sangat ya sangat hubungannya sangat erat sekali. Apabila akhlaknya baik, insya Allah suluknya baik anak-anak. Begitu juga ya sebaliknya, apabila akhlak potret dohir keadaan batinnya seorang hamba Allah itu buruk anak-anak, maka akan terlihat ya, akan terlihat dari dohirnya akan buruk juga. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita untuk berakhlak yang baik. Tayyib ayyuhat talaba rahimani wa rahimakumullah Subhanahu wa taala. Kita sekarang nantakil ila mabahasis tsani. Kita akan melanjutkan pembahasan akhlak ini langsung ke pembahasan yang kedua, yaitu apa anak-anak? Fadailul khuluqil hasani. Keutamaan-keutamaan akhlak yang baik. Tentunya anak-anak ya, akhlak yang baik karena sangat merupakan prinsip bagi seorang muslim ya untuk memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Tentunya anak-anak ya, fadailnya atau keutamaan-keutamaannya juga sangat banyak sekali anak-anak ya. Sebagaimana nanti akan dijelaskan ya di dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalan, yang pertama, al-khuluqul hasanu min a'zami rawabit al-imani wa a'la darajatihi. Ini yang pertama anak-anak. Apa fadailnya? Fadail, keutamaan daripada memiliki atau mempunyai akhlak yang baik. Yang pertama, al-khuluqul hasan min a'zami rawabitil imani wa a'la darajatihi. Bahwasanya akhlak yang baik itu anak-anak merupakan ya bagian daripada ikatan yang agung, ikatan yang mulia dari keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala a'la darajatihi, ya, sangat tinggi derajatnya.
Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya akmalul mu'minina ya imanan, sesempurna-sempurna mukmin, seorang yang beriman itu anak-anak ya, imannya itu dianggap paling sempurna apabila memiliki akhlak yang baik. Nah ini makna hadis ini anak-anak ya. Begitu juga sebaliknya anak-anak ya. Seorang mukmin ya dikatakan imannya itu rendah, imannya itu buruk ya apabila memiliki akhlak yang buruk. Nah ini sebaliknya. Karena itu anak-anak ya, Allah Subhanahu wa taala memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya la'ala khuluqin azim, benar-benar berada di atas akhlak yang baik, akhlak yang super baik anak-anak, yang mulia, yang agung. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri toladan ya, sebagai penyempurna akhlak ya seluruh umatnya, sebagaimana sabda beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ini yang pertama anak-anak ya, yaitu fadailnya atau keutamaannya adalah seorang hamba yang memiliki akhlak yang baik itu, maka dia memiliki ikatan iman yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memiliki derajat yang agung pula di sisinya tabaraka taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan. Ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Bahwasanya sesempurna-sempurna iman seorang hamba yaitu seorang yang memiliki akhlak yang paling baik. Taib, ayyuhal talaba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kepada yaitu ats-tsalits ya, yakni fadailu ats-tsaniyah, keutamaan-keutamaan yang kedua. Ma huwa, apa itu ya? Al-fadlu ya bil khuluqil hasani. Ats-tsani yakni al-khuluqul hasanu yaj'alul muslima ya min khiyaril nasi mutlaqan. Naam, ya. Hada al-fadlus tsani. Keutamaan yang kedua anak-anak yaitu al-khuluqul hasanu yaj'al muslima min khiyaril nasi mutlaqan. Bahwasanya seorang hamba yang memiliki akhlak yang baik anak-anak, maka ya akhlak yang baik itu akan menjadikan diri seorang muslim itu sebaik-baik manusia secara mutlak. Coba anak-anak ya, betapa indahnya anak-anak ya, betapa pentingnya, betapa daruratnya seorang muslim itu ya, semua hamba Allah untuk memiliki akhlak yang baik. Baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai Rabb semesta alam. Kemudian akhlak kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kepada kedua orang tua anak-anak ya. Akhlak yang baik kepada ustadz-ustadz kita, tetangga kita ya, teman-teman kita dan seluruh manusia di dunia ini. Makanya anak-anak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan ini maka Allah Subhanahu wa taala ya memberikan wahyu kepada nabinya dengan sabdanya, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya ya di antara kalian yang paling baik ya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Thayyib anak-anak, ini luar biasa ya pujian Allah dan Rasulnya bagi orang atau hamba, seorang hamba ya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki akhlak yang baik, maka dia akan menjadi manusia min khiyarin nasi akhlaqan atau mutlaqan ya, yaitu seorang hamba yang paling baik di antara manusia-manusia ini ya secara mutlak, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya ya di antara kalian ya dari hamba-hamba Allah yang paling baik itu ya adalah yang paling sempurna, yang paling baik akhlaknya.
Masya Allah. Ini adalah di antara fadhail anak-anak ya, keutamaan-keutamaan memiliki akhlak yang baik. Karena itu mulai kecil mana anak ya, mulai kecil kemudian mulai remaja hingga dewasa sampai orang-orang tua anak-anak, kita tidak boleh berhenti untuk menjaga akhlak kita ya, untuk memelihara akhlak yang baik kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik ya, lahir dan batin ya, baik di dunia lebih-lebih nanti di akhirat. Kemudian anak-anak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga anak-anak ya, yang ketiga disebutkan di sini ya, bahwasanya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ya yang memiliki akhlak yang baik ya, man takhallaqa bihi kana min ahabbin nasi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqrabihim ya minhu majlisan yaumil qiyamah. Bahwasanya seorang hamba anak-anak ya yang memiliki akhlak yang baik, maka dia akan menjadi seorang hamba Allah yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang paling dekat tempat duduknya nanti di yaumil qiyamah. Coba anak-anak ya, keutamaan yang luar biasa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya bagi seorang hamba yang memiliki akhlak yang baik, yaitu akan dicintai, akan menjadi seorang hamba Allah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dan nanti yang paling dekat tempat duduknya di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamati ahasinakum akhlaqan. Nah ini anak-anak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya orang-orang yang paling aku cintai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aqrabikum minni majlisan, dan yang paling dekat ya tempat duduknya atau tempatnya nanti denganku yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak, ahasinakum akhlaqan, yaitu mereka anak-anak ya yang memiliki akhlak yang paling baik. Masya Allah, Masya Allah, subhanallah ya. Ini adalah keutamaan-keutamaan anak-anak ya, seorang penuntut ilmu, seorang muslim, seorang mukmin ya, maka kita hendaknya berlomba-lomba, bersungguh-sungguh ya, selain menuntut ilmu agama, kemudian memiliki akidah yang salimah, memiliki ibadah yang sahihah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan terakhir tak lupa anak-anak, hendaknya kita memiliki akhlak yang baik, akhlak yang menghiasi ya tata krama kita, perilaku kita, perbuatan kita sehari-hari ya, baik kepada Allah dan sesama manusia. Hendaklah kita menghiasi dengan akhlak yang baik. Ayyuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Kita yang terakhir, sebagai poin yang terakhir anak-anak ya, kita akan lanjutkan ya di pertemuan yang kedua ini dengan Ustadz tambah keutamaan di antara orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Yakni apa? Ar-rabi, anak-anak yang keempat, al-khuluqul hasanu ya min a'dhamil qurbati wa ajallil ataya wal hibat ya, bahwasanya anak-anak ya, akhlak yang baik itu adalah merupakan pendekatan ya, taqarrub yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang merupakan ya pemberian ya, hadiah yang paling tinggi, anugerah yang besar, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumil qiyamati min khuluqin hasanin fa innallaha la yubghidul fawahishal badi'i. Bahwasanya anak-anak, tidak ada sesuatu anak-anak yang paling berat timbangannya ya bagi seorang mukmin di hari kiamat kelak ya, yaitu akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini anak-anak merupakan ya
sesuatu yang paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kemudian fa innallaha la yubghadu al-fahisa al-badi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat murka anak-anak ya dengan perkataan-perkataan yang kotor. Karena itu anak-anak sekali lagi ya, hendaknya kita memulai sejak sekarang untuk memiliki akhlak yang baik sejak dini, sejak sekarang, sejak kita kecil. Sehingga kita nanti tumbuh dewasa menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang berakhlak karimah, berakhlak yang sempurna, yang indah, yang agung, yang mulia, ya, lah baik lahir maupun batin, sehingga kita nanti dicintai Allah dan Rasulnya, dan nanti tempat duduk kita, ya, di surga Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan dicintai oleh sesama manusia, anak-anak, sehingga hidup kita akan bahagia, selamat, sentosa, dan damai di dunia wal akhirah. Ini anak-anak yang bisa kita bahas di pertemuan yang kedua ini. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat bagi Ustaz pribadi dan kalian semuanya. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah wa nas'alullah ta'ala al-ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa nas'alullah al-husnal khatimah wal jannah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.